Halo teman-teman dan sahabat-sahabat semua, bertemu kembali bersama saya di channel Agus L72. Salam sukses dan semangat selalu untuk kalian semua. Ya, saya kembali mengajak kalian melihat programan bonsai yang saya program langsung di pot dari permulaan tanam sampai dengan membuatnya menjadi bonsai jadi. Nah, ada beberapa yang akan saya tunjukkan kepada kalian, di mana bonsai-bonsai yang saya program ini biasanya sudah memasuki rawatan rutin atau perawatan-perawatan rutin karena ya memang perlu dilakukan perawatan rutin. Namun ada beberapa yang saya biarkan loss, yang pada awalnya mungkin saya melakukan perawatan rutin, tetapi belakangan ini saya melakukan loss untuk beberapa bonsai-bonsai. Oke teman-teman, dari sekian banyak yang ada di depan teras rumah saya ini, saya akan menunjukkan kepada kalian, ya mungkin ada beberapa yang saya loss. Dan seperti apa nantinya bonsai-bonsai tersebut, mari kita lihat dulu dari yang paling ujung. Bahan bonsai dengan ID Boni ataupun Wuni. Nah, ini sudah saya melakukan beberapa kali penanganan, dan sekarang ya kita lihat capaiannya seperti ini. Nah, ini masih lama untuk menjadikannya sebuah bonsai karena memang masih di loss. Yang awalnya ada beberapa percabangan kecil, dan ini pun dilakukan beberapa kali pressing, termasuk yang di atas ini, nah, seperti ini. Karena terlalu tinggi dahulu, kemudian sekarang diperpendek dan dirubah bentuk menjadi twin trunk yang nantinya cabang yang ini nanti kita gunakan sebagai batang kedua. Yang ini. Nah, di sana sudah mulai terbentuk batang yang mulai terlihat, jadi sudah mulai membesar karena saya membiarkan cabang yang ini, nah yang naik ini, yang membantu untuk penarikan di pangkal dari batang ini. Nah, sebenarnya belum bisa disebut batang karena memang belum besar ya. Kalaupun nanti disebut batang apabila nanti ya mungkin lebih dari setengah dari batang pokok ini lebih. Kemudian terbentuk di sini sebuah alur yang kemudian kita bentuk menjadi beberapa tajuk-tajuk. Nah, di sini sengaja saya biarkan ini, kemudian di sini sudah mulai membesar. Yang dahulu hanyalah sebuah tunas kecil, tetapi kalau menunggu tanpa kita mengelos, kemudian tidak ada upaya untuk membuatnya menjadi besar, ini sangat lama sekali. Ya, apalagi kalau kita potong yang ini. Nah, ini untuk membesarkan yang di bagian pangkalnya, dan sekarang sudah mulai terlihat ya. Nah, setelah nanti dirasa cukup, mungkin nanti baru saya akan potong di sini. Kemudian yang ini, yang terusan ke sini, inilah yang akan tetap di los. Ya, demikian kira-kira teman-teman. Jadi nanti pemandangannya seperti ini. Ya, alur batang utama, kemudian ada percabangan ataupun nanti kita gunakan sebagai batang kedua. Kemudian di sini ada mahkota semu, dan kemudian baru ada tajuk-tajuk sampai nanti di ujungnya. Kemudian di atas ya seperti biasa ini. Jadi ini adalah cabang pertama dari alur yang ke atas. Kemudian ada cabang-cabang pendukung nantinya yang kita buat sampai nanti di sini kita membentuk mahkotanya. Ya, jadi mahkotanya ada di sini. Kemudian kita lihat dari jarak sekian. Nah, ini perlu pembesaran. Dan kalau sudah berimbang ataupun disebut proporsi, maka akan terlihat bonsai yang bisa dinikmati dengan bentuknya, dengan proporsi batang sekian, dengan ketinggian sekian. Kemudian dengan style seperti apa. Kemudian yang kedua, yang ini. Nah, kalau temannya yang lain dari angkatan bonsai ini sudah sering kali juga dilakukan perawatan. Tapi yang ini, nah ini sebenarnya adalah serut dengan batang banyak, tetapi karena ya seperti itu, karena tumbuhnya terlalu mepet sehingga dibuat batang ini adalah batang ungkul. Jadi kalau dibilang bonsai fikus ini gabung batang, tetapi ya pada kenyataannya memang sangat mustahil untuk serut bisa digabung batang. Ya, ini hanya untuk perhiasan di rumah dan kemudian teman ngopi kita ya, tetapi kita tidak akan menikmati gabung batang yang sejati dari bonsai serut ini. Nah, ini ada dua batang dari bawah, satu ya yang di kanan ini, kemudian di kiri, kemudian tengah-tengahnya apa namanya cekungan, karena di dalam itu ada as yang nanti kita gunakan sebagai puncaknya atau top mahkotanya. Nah, kemudian di belakang sana juga ada ya, ada batang yang dari bawah, karena ini terlalu rapat, maka agar terlihat lebih ungkul, jadi saya memberikan kesempatan ya seperti inilah, tunas-tunas yang tumbuh seperti ini, dan kebetulan ada tepat di tengah-tengah. Ini saya biarkan los, dan kemudian saya
rapatkan dan saya gunakan sebagai tajuk yang ini. Jadi di keliling dari bonsai ini adalah kumpulan tajuk-tajuk dari percabangan ataupun batang yang membentuk dari bawah. Ya, ini bukan multi trunk biasa, ini multi trunk yang kita buat ringkes kemudian seolah menjadi satu batang. Dan kemudian kenapa ini kok tetap tidak ada pemotongan? Ya, karena ini batang yang ini akan melebar dan kemudian semakin merapat dengan kanan kirinya. Sehingga nanti setelah sudah mulai merapat baru kita akan potong. Nah, kemudian di sana kita bantu dengan percabangan mengarah ke belakang sana. Dan kemudian ada beberapa yang belum saya potong di sini, seharusnya sudah dipotong lah gitu. Kalau ini yang lainnya, hanya saja yang ini yang saya harus los untuk mengejar pembesaran itu. Kalau dulu ini kecil sekali, ya nampak sekali kita memaksakan. Tapi kalau sekarang ya sudah hampir merapat di sana. Tapi memang kita harus sabar. Semakin sabar kita memotong yang ini dan memberikan ruang los bagi cabang yang ini, semakin besar batang yang di dalam ini, semakin dia mendesak batang kanan kiri semakin seperti lengket. Sebenarnya itu tujuannya, tapi nanti tergantung ya kita enaknya melihat karena bonsai ini kita tempatkan di depan teras rumah. Jadi terkadang ya kita juga gatal juga tangan kita untuk memotong bagian-bagian yang tidak asik dilihat. Nah, ini bonsai dengan ID serut yang kita buat ungkul seolah-olah menjadi satu batang, di mana sebenarnya ini adalah berbatang banyak, tetapi karena pertumbuhannya sangat rapat kita jadikan satu ungkul. Demikian kira-kira teman-teman, jadi gambarannya seperti ini. Ini adalah bonsai dengan style cokan ataupun formal. Kemudian yang ini lagi satu, ini adalah bonsai elegan, di mana elegan ini sebenarnya sambungan dari, ini bukan ipri ya, ini bukan ipri tetapi ini benjamina ya kalau kalian bisa lihat ini agak tipis dan memanjang. Jadi satu-satunya bonsai yang ada di tempat saya ya benjamina, kemudian disambung dengan elegan. Yang ini yang berhasil. Kalau yang lain saya mencoba dan mungkin saja kalau tidak bisa ataupun gagal, mungkin saja kita akan sambung susu. Tapi kalau yang ini sambung tempel dan berhasil. Nah, ini jarang juga saya lakukan pemangkasan ataupun pruning atau perapihan karena ya saya masih mengejar yang di bawah sini. Di bawah sini masih kurang ungkul. Jadi ada bagian-bagian yang rusak di sini, keroak-keroak. Jadi nggak mau membentuk sebuah pondasi dengan alas yang mekar, tetapi karena di sini keroak, kemudian di sebelah sana juga ada yang keroak. Jadi seolah-olah ini tidak ada penopang ke bawah ataupun bagian tubuh bagian bawah yang terlihat utuh di sini. Tapi jadi saya masih biarkan saja ini. Ya mudah-mudahan dengan akar-akar, ya saya berharap akar sulur yang bisa turun ke sini dan kemudian memberikan body secara melingkar atau memutar itu bisa tersambung dengan adanya akar sulur yang mulai membesar. Tujuannya seperti itu, tapi sayangnya ya memang ini kurang besar. Seharusnya kita harus membuat media tanamnya dengan media pot yang lebih besar. Jadi ini sebenarnya harus kita ganti. Nah, kalau di atasnya sebenarnya mudah sekali untuk kita lakukan pembentukan karena ya seperti ini teman-teman. Subur kondisi di atasnya dan kemudian sambungannya sudah mulai rata antara batang pokok atau batang induknya dengan sambungannya sudah terlihat seperti menyambung, sudah hampir tidak terlihat. Ya, bukan saya bilang tidak terlihat, tapi hampir tidak terlihat. Nah, begini teman-teman kondisinya. Wah, kalau bawahnya ini bagus, saya rasa bonsai ini ya mungkin menjadi favorit saya, tetapi ya, sayangnya di bawahnya memang ini waktu saat saya pembelajaran dan kemudian mencoba untuk menyambung benjamina dengan elegan dan ternyata berhasil, tetapi ya kita tidak mempunyai bahan dari ponggol yang bagus apa adanya dan ternyata bisa jadi seperti ini. Ya, terkadang sih berpikir mengapa kok tidak yang lebih bagus. Tapi nggak apa-apa, kita teruskan untuk waktu yang lebih lama, siapa tahu dia akan membentuk bonsai dengan struktur yang mungkin kita sukai. Karena ini benar-benar saya buat dari awal, benjamina yang tumbuh liar di dalam pot dan kemudian kita sambung dengan elegan. Dan sekarang ya batangnya seperti itu, belum ada 3 tahun, mungkin hampir 3 tahun untuk sekarang, ya seperti ini. Nah, kemudian kita beralih ke sebelahnya. Nah, ini sebenarnya dulu saya sering sekali melakukan perawatan dan pruning terhadap bonsai ini. Karena ini bonsai yang mungkin disebut dengan susah sekali memiliki batang yang besar. Nah, mungkin ada beberapa sih yang memilikinya, tetapi masih tergolong jarang, ya langka sekali. Jadi ini adalah Saing Simbur Super Micro
Vietnam, di mana saya program bonsai ini di atas batu. Nah ini seperti ini teman-teman. Ya, nah ini batangnya kalau dalam ukuran seperti ini dengan ID yang seperti ini sudah termasuk sangat besar. Ya, lumayan besar karena ini sudah seperti ini. Ya, kita lihat seperti ini. Wah, ini sudah lumayan ya, sudah sepergelangan tangan kita, hampir sepergelangan tangan kita kalau yang di bonggolnya sekali. Kemudian di sini dibentuk dengan bonsai cascade. Nah, bonsai ini sengaja saya biarkan untuk nanti kita tahap kembali. Ya, kalau kita tahap kembali nanti kelihatan lebih kekar dia. Kalau misalnya kita terus melakukan pangkas pruning, pembesaran dari batangnya ini akan terhambat dan tidak mendapatkan pembesaran batang ataupun cabang seperti ini. Nah ini sekarang sudah mulai membesar, nanti kita akan pangkas seperti ini. Cabang yang ke sini kita pangkas pendek, kemudian yang ke atas menuju mahkota dari percabangan pendukungnya juga nanti kita akan pangkas pendek-pendek, kemudian nanti akan terbentuk mahkota di sini dengan batang yang sebesar itu. Kemudian ini yang apa namanya, waktu masih kurang besar, masih lebih kecil dari ini kelihatan sekali memanjang dan sekarang sudah mulai seperti memendek karena mulai membesar batangnya. Dan kemudian kita nanti membuat juga tajuk-tajuk di sini karena ini adalah batang kedua, jadi sini harus ada mahkota, kemudian tajuk-tajuk sampai ke bawah. Nah kira-kira gambarannya seperti itu untuk saing simbur super mikro Vietnam ini, yang memang agak kesulitan saya ke dalam sana karena di bawah sini ya, saya harus ke sela-selanya kemudian mendapatkan gambar lebih dekat, jadi agak kesulitan. Nah seperti ini gambarannya, nanti ini dipotong pendek, kemudian dibuatkan cabang pengimbang di belakang, kemudian ini naik dan kemudian di sini kita buat mahkota, dan ini tajuk-tajuk yang mendukung mahkota. Kemudian di sini kita membuat mahkota untuk yang kita arahkan ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi kita akan pangkas lebih pendek yang di sini sampai di sini. Karena ini yang turun ini sampai di bawah sana, ini kita lebih leluasakan untuk dilos. Jadi mungkin ini dibiarkan, tidak akan dipangkas, tapi kita pangkas dari sini sampai ke sini. Kemudian yang ini kita biarkan untuk mendapatkan cahaya matahari. Kemudian fotosintesis juga berlangsung di sana karena daun-daunnya bisa tertembus dengan sinar matahari. Karena kalau misalnya bonsai dengan cascade ini memang kesulitan bagian bawahnya. Jadi kita harus rutin memangkas bagian atas dan memberikan ruang los dulu ke bagian paling bawah atau paling ujung di bawah untuk memberikan percepatan pembesaran batangnya ke bawah dengan cabang-cabang yang di los. Nah, seperti itu sehingga nanti cascade ini akan terlihat alur batang yang lebih sesuai dengan peruntukannya, yaitu yang ke bagian bawah ini adalah batang. Dari batang sampai turun itu porsi besarnya mirip karena dia batang, kemudian percabangan itu biasanya lebih kecil. Nah kalau misalnya percabangan yang ke arah mahkotanya ini lebih besar, kemudian batang yang turun ini lebih kecil, kan nggak elok lah untuk dilihat. Jadi untuk membesarkan yang turun ini. Nah begitu teman-teman, ini saing simbur super mikro Vietnam. Nah saya akan memperlihatkan satu lagi, yaitu ini bahan bonsai saing simbur super mikro Thailand. Nah ini pemberian dari teman 1 tahun lalu, ya setahun yang lalu, yang sebesar, kalau saya tunjuk di sini bagian dari tubuh bonsai ini dulu saya diberikan teman sebesar ini, yang ini. Tapi sekarang bagian bonggolnya kita lihat seperti itu. Jadi ini sudah lumayan ya, sepergelangan bayi atau selengan bayi. Lumayan ini, karena saya belum apa-apakan. Mungkin nanti saya akan bersihkan saja bagian tunas-tunas air yang tumbuh sembarangan seperti ini, untuk kita lihat perakarannya seperti apa dan nanti perkiraan konsepnya seperti apa. Nah ini masih kita biarkan berbatang dua, satu ke sana, satu naik. Kemudian ini sengaja saya biarkan, kalau nanti misalnya ada perubahan, kita potong yang ke atas, tapi sebelum dipotong, ingat karena bahan ini adalah angka, kita cangkok dulu. Kemudian yang ke sini, kita di sini, yang ini kita cangkok, kemudian kita cari cabang untuk naik sebagai terusan. Tapi kalau sekarang kita masih memberikan kesempatan untuk semakin lama kita lakukan penanganan, hanya membersihkan saja, diberikan ruang los. Tetapi juga yang paling utama adalah mengganti media potnya, karena dengan media pot sebesar ini kemudian kita los bahan yang sudah seperti itu, jadi dirasa kurang memenuhi asupan agar bahan ini cepat membesar. Jadi harus diganti dengan yang lebih besar. Kemudian unsur hara dan sari makanan yang ada di dalamnya
itu memberikan banyak sari-sari makanan dan kemudian diolah di daun. Ya, makanya daunnya tidak pernah saya pruning. Nah, ini masih karena ini masih los, dan yang penting juga pemupukan dan penyiraman. Nah, kemudian kalau sudah dirasa besarnya cukup, baru saya akan melakukan penanganan lebih lanjut. Demikian dulu video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Tetap semangat berkarya bonsai. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.